Terungkap, cerita ini berkisah tentang seorang pemuda yang adalah seorang kriminal terlibat dalam perampokan besar di kampung halamannya. Dalam pelariannya, ia mengubah identitasnya menjadi Rico dan mencoba menjalani hidup baru. Rico bekerja di sebuah restoran milik Laras, seorang wanita yang baik hati dan memiliki impian besar. Dalam waktu singkat, keduanya menjalin hubungan. Laras melihat ketulusan Rico, meskipun ia tidak tahu latar belakang kelam kekasihnya. Riko, aku merasa semakin dekat denganmu setiap hari. Aku percaya kamu orang baik. Terima kasih Laras. Aku hanya ingin menjalani hidup yang lebih baik. Riko, aku harus bicara denganmu. Penting. Aku masih bekerja Laras. Apa tidak bisa nanti? Aku ingin kita menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Aku ingin kita bertunangan. Kamu serius? Bukankah kita baru beberapa bulan bersama? Aku serius, Rik. Aku mencintaimu dan ingin menghabiskan hidupku denganmu. Tapi aku merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanmu Laras. Aku yakin kita bisa melewatinya bersama. Di rumah, Laras duduk bersama kedua orang tuanya dan bercerita tentang hubungannya dengan Rico. Orang tua Laras mulai penasaran dengan latar belakang Rico. Meskipun mereka curiga, Laras selalu mengesampingkan kekhawatiran itu. Saat Rico diperkenalkan kepada keluarganya, rasa curiga semakin kuat. Namun, Laras tetap percaya bahwa cinta akan mengatasi segalanya. Ibu, aku ingin membicarakan sesuatu penting tentang hubunganku dengan Rico. Apa, Nak? Coba katakan. Begini, Bu. Laras, kami sudah lama ingin membicarakan ini. Apa kau benar-benar mengenal kekasihmu itu? Aku pernah bertanya padanya tentang keluarganya, tapi dia selalu menghindar. Itu mencurigakan. Aku tahu dia mencurigakan, tapi dia pria baik. Ayah, ibu, aku percaya padanya. Kepercayaan saja tidak cukup, Nak. Kami hanya ingin memastikan dia bukan orang jahat. Aku akan bertanya langsung padanya. Aku janji. Tidak perlu nak. Biar ayah yang bicara pada Riko. Tidak lama kemudian, ayah Laras memanggil Rico untuk datang ke rumah Laras membicarakan hal tersebut. Riko, kamu bekerja di restoran kami sudah lama. Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang keluargamu. Bisa ceritakan sedikit tentang mereka? Keluarga saya jauh di luar kota, Pak. Kami jarang berkomunikasi. Saya lebih suka fokus membangun masa depan di sini, Pak. Setelah Rico bertemu dengan orang tua Laras, Laras menemui Rico dan bertanya tentang apa yang orang tua Laras katakan kepada Rico. Riko, apa yang kamu bahas dengan orang tuaku? Hanya beberapa pertanyaan kecil, Laras. Riko, kenapa kau berbohong denganku? Kamu tidak akan paham, Laras. Aku merasa semua ini tidak masuk akal. Kamu selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu tidak usah memikirkannya. Percayalah padaku. Bagaimana aku mau percaya denganmu? Kamu saja tidak percaya denganku. Aku tidak berbohong, Laras. Aku hanya tidak mau kamu khawatir tentangku, Laras. Apa bedanya? Aku malah jadi semakin khawatir. Laras, kamu tidak perlu memikirkannya. Percayalah padaku. Semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Kamu hanya membuatku semakin khawatir. Semua terasa rumit, Riko. Laras, Lebih baik kamu menceritakannya, walaupun itu menyakitkan. Daripada semuanya semakin rumit, Riko. Laras semakin menekan Rico. Identitasnya perlahan mulai tercium oleh orang-orang sekitar. Tekanan yang semakin besar membuat Rico semakin bingung. Ia bimbang antara terus menjalani kebohongan atau menghadapi segalanya. Sore itu di pelabuhan kota, Rico memutuskan untuk pergi merantau. Ia berpamitan dengan Laras, walau hanya melalui telepon. Laras yang mendengar kabar mengejutkan itu langsung berlari. Ia segera menyusul Rico ke pelabuhan. Riko,
Kenapa kamu pergi? Aku harus pergi, Laras. Ini untuk kebahagiaan kita berdua. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Katamu semua baik-baik saja. Tapi kenapa kamu pergi tiba-tiba tanpa memberi alasan? Laras tiba-tiba meraih kerah baju Riko dan mencengkramnya erat. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Tanpa diduga, dengan nekat dia menarik baju Riko hingga kancing-kancingnya terlepas. Riko terperanjat sambil membuka baju yang terus digenggam oleh Laras dan berlari menuju ke atas kapal. Maafkan aku, Laras. Aku harus pergi. Kamu tega! Kamu tega meninggalkanku, Riko! Laras berteriak ke atas kapal dan menangis histeris. Tetapi Riko tidak menoleh, tidak sedikit pun. Tangannya mencengkram pagar kapal, rahangnya mengeras, matanya kosong. Air mata yang jatuh di pipinya, tapi ia tetap membiarkan angin laut membawanya pergi. Sedangkan Laras terjatuh di dermaga, meraung histeris. Orang-orang menatapnya dengan berbagai ekspresi iba, kasihan, tapi tidak ada yang bisa menolong. Karena kapal sudah berlayar, dan cinta yang dulu begitu indah, kini tenggelam bersama ombak. Waktu berlalu, Laras masih menunggu kabar dari Riko. Kejadian di pelabuhan menjadi viral di sosial media. Laras tanpa sengaja menemukan informasi dugaan masa lalu Riko. Laras memberitahu sahabatnya Amel perihal kabar burung tersebut. Laras duduk di meja kasir menatap layar ponselnya. Mata Laras tampak lelah, pikiran dan perasaannya kacau. Ia memegang sebuah foto lama. Sebuah foto dirinya bersama Riko yang kini terasa seperti kenangan yang jauh. Ada kegundahan yang mendalam, tetapi juga kerinduan yang tak terungkapkan. Riko, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa kita semakin jauh? Riko, ini sudah pasti dia. Dia mirip sekali dengan yang kamu ceritakan, Laras. Amel menemukan sebuah informasi yang lebih jelas tentang masa lalu Riko. Ia mendekat ke Laras dengan membawa ponsel di tangannya. Laras, aku baru saja menemukan sesuatu. Ini mungkin tentang Riko. Laras menoleh terkejut. Amel menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan artikel tentang seseorang yang sangat mirip dengan Riko. Apa ini? Apa yang kau temukan? Aku tidak tahu pasti. Tapi lihatlah ini. Nama orang ini bisa jadi orang yang sama dengan Riko. Dia punya latar belakang yang sangat mirip dengan yang kamu ceritakan sebelumnya. Ini dia. Ini sudah pasti Riko. Ini adalah jawaban yang kamu cari, Laras. Petunjuk yang selama ini kamu perlukan. Laras menatap layar ponselnya dengan mata penuh kebingungan dan perasaan campur aduk. Ada keraguan, ketakutan, namun masih ada harapan yang tidak ingin ia lepaskan. Tenang saja, kamu tidak sendirian. Aku akan membantumu. Terima kasih, Mel. Aku harus mencari tahu apapun yang terjadi. Tapi aku bingung harus mulai dari mana. Aku akan coba tanya ke pamanku. Dia mantan anggota kepolisian. Siapa tahu dia bisa membantu. Laras akhirnya meminta bantuan pamannya, Pak Rudi, seorang mantan anggota kepolisian. Di rumah Pak Rudi, Laras duduk dengan wajah tegang, mencoba meyakinkan pamannya yang tampak ragu-ragu. Paman, aku mohon, bantu aku menemukan Riko. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Laras, ini bukan hal yang mudah. Bapak sudah pensiun. Mencari seseorang yang berusaha menghilang itu bukan perkara mudah. Aku tahu, Paman. Tapi, aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja. Baiklah, Bapak akan meminta bantuan teman Bapak yang masih aktif. Tapi kamu harus siap dengan segala resikonya. Baik, Paman. Terima kasih telah membantuku.
Dengan bantuan rekannya yang masih aktif di kepolisian, mereka mulai melacak Riko. Setelah 2 minggu penuh pencarian dan berbagai kendala, akhirnya mereka menemukan Riko di sebuah daerah di pinggiran kota. Namun, dengan catatan kriminal yang pernah ia lakukan di jauh hari, membuatnya harus terjerat jeruji besi. Laras duduk di hadapan Riko yang tampak lelah dan tak berdaya. Matanya menatap Riko dengan campuran kemarahan dan kesedihan. Akhirnya aku menemukanmu, Riko. Kau pikir bisa terus bersembunyi selamanya? Aku tahu, cepat atau lambat, ini akan terjadi. Aku sudah lelah berlari, Laras. Setidaknya kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu terlebih dahulu, Riko. Aku tak akan menyangkalnya lagi. Aku memang salah. Aku sudah banyak menyakiti orang-orang. Kenapa kau melakukan semua ini? Aku percaya padamu. Aku pikir kau orang yang berbeda. Aku memang bukan seperti yang kamu kira, Laras. Aku berbohong kepadamu. Aku adalah seorang kriminal yang melarikan diri. Aku ingin berubah, tapi masa lalu terus menghantuiku. Jadi benar, aku telah mencintai seseorang yang selama ini menyembunyikan kebenaran dariku. Kepercayaan yang selama ini Laras berikan hancur seketika. Ia tidak bisa memaafkan meskipun hatinya masih menyimpan rasa. Aku berharap bisa jadi orang yang lebih baik, tapi aku terlalu takut. Aku hanya ingin lari dari kenyataan, Laras. Ruangan kecil itu diisi oleh mereka berdua dan dijaga oleh anggota kepolisian di depan pintunya. Riko duduk dengan seragam jingga terbatasi oleh kaca. Laras duduk dari seberang kaca tersebut menatap kecewa. Kau mengkhianatiku, Riko. Aku memang pengecut karena tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Aku hanya takut kehilanganmu. Tapi akhirnya kau malah kehilanganku. Apa kau pikir masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya? Tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Aku tidak tahu apa aku bisa benar-benar memaafkanmu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Itu ganjaran dari apa yang kuperbuat. Jika ini yang terbaik untuk kita, aku menerimanya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku ingin membencimu. Tapi aku juga ingin melepas semuanya. Aku ingin kau bahagia, Riko. Meskipun aku tahu itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Bertahun-tahun, Riko mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Laras tidak pernah lagi menemuinya. Hingga suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Riko telah meninggal dalam kesendirian akibat penyakit yang ia idap. Saat itu, Laras hanya duduk diam menatap langit malam yang kosong. Aku tidak tahu apakah ini jawaban yang kucari. Tapi mungkin pada akhirnya kita memang ditakdirkan untuk berpisah. Selamat tinggal, Riko. Aku harap kau menemukan kedamaian di sana. Laras menutup matanya, membiarkan air mata terakhirnya jatuh. Ia tahu ini bukan akhir yang bahagia, tapi ini adalah kenyataan. Dan terkadang kenyataan memang tidak selalu seperti yang diharapkan.